Selamat pagi Indonesia, salam gotong royong. Salam Baitullah. Wah, ini kita kayaknya kalau ada Bang Riki ujung-ujungnya pasti urusan umroh, perhajian dan umroh. Dan pagi ini saya ngejebak Bang Riki sebagai host. Ini jebak nih ceritanya. Dijebak. Biar bisa. Tuh kan kelihatan kakunya kan? Santai aja. Keringatan gitu nih. Sampai keringatan gitu ini. Ngalir aja. Ya, Padahal bukan air kata Pak Kiai. Nah, bersama kita, saya host Muktidai dan co-hostnya Bang Riki Jo. Siap. Bersama kita Pak Kiai Ali, Bu Aan dari Biro Travel Mizani Prima, ya, yang akan memberangkatkan jamaah umroh ya. Kita hari ini kita bicara umroh ya, walaupun haji siap ya tahun depan, siap memberangkatkan. Umroh haji. Umroh dan haji. Nah, sebelum saya nanya-nanya siapa Pak Kiai Ali dan Bu Aan, cerita sedikit deh, nggak usah banyak-banyak. Gitu kan, bahwa yang saya pahami nih ya, kan ada rata-rata setahun selama 10 tahun terakhir itu rata-rata per tahun jamaah umroh itu 800.000 udah saya hitung Pak Haji, Pak Kiai. Rata-rata. Berdasarkan Google. Bang Google ya. Jadi banyak sekali ya. Luar biasa ya. Banyak sekali ya. Dan travel yang terdaftar itu 2.115. Kurang lebih Tahun 2019. Itu nambah sampai 2.800 ya. 800 kurang lebih sekarang ya. Dan selama Covid yang kolaps ribuan juga ya? Iya. Ribuan. Apakah Mizani ikut kolaps kemarin? Alhamdulillah, Mizani standar. Tetap survive ya. Walaupun nggak berangkat 2 tahun kan? Bukan nggak memberangkatkan, Mizani itu dilarang memberangkatkan. Karena Covid Pak. Beda dong. Kalau nggak memberangkatkan, memang nggak ada jamaahnya. Tapi kalau dilarang memberangkatkan, jamaahnya ada. Jamaahnya ada. Tapi nggak boleh. Karena Covid. Tapi kan bahasa ini harus penting. Berarti diselamatkan jamaahnya. Diselamatkan. Kalau tiba-tiba berangkat ternyata nggak bisa balik, ya kan pusing juga ya Pak Kiai ya. Nggak boleh pulang. Oke. Terakhir jamaah Mizani itu ada pemberangkatan dan penutupan, tidak ada pemberangkatan umroh itu jamaah saya pulang. Februari. Tanggal 27. Berarti Iya, 27 jadwal pemulangan. Jamaah kita sudah pulang, ketemu pakai Etihad, ketemu di transitnya di di Abu Dhabi. Sampai di Abu Dhabi, TL kita share video. Kita sudah di Abu Dhabi bersama dengan jamaah Indonesia yang baru sampai. Terus kita mau pulang bareng nih. ya. Ceritanya pulang bareng gimana? Jamaah yang baru sampai mau pulang bareng, jadi baru sampai Abu Dhabi dia mau pulang lagi. Karena nggak boleh lagi jeda. Kan nggak boleh, nggak boleh. Karena jamaah kita sudah selesai dan pulang ke Indonesia. Jadi mereka pulang dari Abu Dhabi ke Indonesia bareng dengan jamaah dari Indonesia yang baru sampai. Jadi Mizani Prima itu diselamatkan. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok dilindungi? Gitu kan. Itu kan kayaknya ada ini ya. Ada ceritanya, ada amalan-amalan. Ada sesuatu yang harus perlu dikulik ya. Oke. Seperti itu ya, siap. Siap. Tadi kan cerita-cerita tuh banyak yang menarik dan saya bilang stop dulu. Harus diserahkan di podcast gitu kan. Nah, Pak Kiai Ali ini kan mau memberangkatkan umroh. Beda dengan umroh-umroh yang lain gitu kan. Biasanya kan orang berangkat umroh daftar berangkat. Nah, yang membedakan kok Mizani Prima sebelum berangkat ada tahapan atau sebelumnya sekilas dulu tentang profilnya Kiai Ali. Oh iya, Masya Allah. Biar enak, biar viewer nih, biar enak nih. Saya udah semangat pengen tahu soalnya. Apa sih ini Kiai Ali nih kayaknya biasa tapi luar biasa gitu kan. Harus menceritakan ya. Benar.
Ya, ceritain dulu Pak. Iya. Silakan. Ya, saya ini sebenarnya kan ya kalau dibilang di dunia travel nggak terlalu heboh lah, nggak terlalu booming, nggak terlalu sekali. Tapi saya termasuk di antara orang yang dari 2007 ya, Oke. itu sudah mengenal di dunia travel. Kenapa mengenal? Ya kebetulan saya kan kalau dari segi background keilmuan, saya itu kan keilmuannya dari keagamaan. Ya. Oke. Dari SD-nya saya kalau pagi sekolah SD, siangnya itu sekolah MI, jadi dua. Madrasah. Ya madrasah. Jadi kalau saya di Jombang itu dulu orang tua itu meskipun dia SD, kalau nggak MI dia belum sekolah. Oke. Itu orang tua itu. Nah SD-nya itu ngikutin karena ada program pemerintah, ya kan? Ya. Oke. Tapi tetap akhirnya ada MI juga. Jadi ada dua sekolahan yang saya harus tempuh. Oh. SD pagi, pulang dari SD, masuk lagi Masuk sekolah lagi. madrasah. Sampai sore Pak. Sampai sore, sampai maghrib gitu. Selesai dari situ saya melanjutkan ke sanawiyah di Pondok Pesantren Mambaul Marif di Nana Jombang, yang saya sebenarnya satu liting dengan Muhaimin Iskandar. Oh, Caimin. Muhaimin, Kenal dong. Ca. Cak, calon wapres. ada temennya nih Cak. Dan saya salah seorang dari muridnya langsung ayahnya beliau. Oh. Kiai Iskandar. Iskandar. Nah, itu ayahnya beliau itu guru saya langsung. Oke. Dan saya memang mengakui sebagai guru langsung ya. Yang ngajarin saya sampai rukuknya benar, sujudnya benar itu, nah beliau itu orangnya sabar, perhatian. Oke. Lanjut ke PGA, kemudian selesai dari PGA, kemudian saya melanjutkan ke perguruan tinggi di Tanah Abang, di Jamatul Khair. Oke. Jamatul Khair itu. Nah, background itulah yang kemudian yang melatar belakangi dunia umroh itu sebenarnya dunia yang memang sudah nggak asing. Nggak asing. Bolak-balik. Ya, Ya, nggak bolak-balik. asing aja. Oke, oh, nggak Tapi asing. belum pernah umroh. Zaman itu. Ya, zaman itu ini. belum. Belajar tahu ininya. Ya. Oh, ini kalau umroh begini gitu Iya, ya. gitu. Nah, Jadi akhirnya belum terus- pernah itu ya, Pak ya? Belum pernah umroh. Belum. Nah, akhirnya karena saya ngajar kan, saya pingin juga nih, pingin umroh, tapi dengan kondisi keuangan yang terbatas susah juga. Ada yang tuh bilang kalau pengen umroh ya tawarin aja orang yang umroh, nanti kita sendirinya akan diberangkatkan oleh Allah umroh kan gitu. Ya, saya coba akhirnya bantuin teman-teman yang punya travel, saya ikut jadi marketing. Nah, disitulah sejarah sampai akhirnya saya bisa memiliki travel sendiri itu. Nah, tapi sejarah itu bergulir begini. Saya setiap ke travel sini, pola pelaksananya sama. Sama semua sama begitu ya. ya, begitulah. Makanya di copy paste lah ya, bisnis copy paste. umroh itu. Terus saya nggak puas dengan yang si A, saya pindah ke travel si B. Begitu juga Sama juga. Sama. Nah, saya Daftar. kira, ya daftar, ini. polanya sama. Kalau memberangkatinya terus ke bandara. Dulu kan Ya. belum ada terminal 3 tuh. Ya. Terminal 2 kan, sentral. Nah, terminal 2 itu saya kasihan, saya punya jamaah dari daerah. Udah sepuh-sepuh itu. Nah, nunggu 4-5 jam di bandara tanpa ada tempat duduk, setan di bawah sampai tidur-tiduran pakai Quran. Saya bilang ini, emang begini ya cara Melayani tamu Allah. Kan Ya, tamu Allah. iya. Karena mereka sudah pakai batik dan dia sudah pamitan dari keluarganya. Dia tuh duyufullah. Saya cuma ini, Allah sendiri saja itu memuliakan mereka. Maka kita sebagai hambanya nggak memuliakan tamunya gitu loh. Iya. Diundang kan mereka. Iya kan diundang. Terus saya protes. Ada nggak sih cara yang lebih baik untuk memuliakan mereka, tidak harus duduk-duduk di bawah plesetan kan gitu ya? Iya. Itu. Tim handling itu ente. Kan gitu. Ya, Aan, Maksudnya Buan, ada tim handling kan? tempat yang Iya. layak, kemudian dikasih minum, kayak begini kasih makan Iya. itu. Nah, apa pemilik travel bicaranya? Itu mah keluar budget lagi dong saya. Pasti. Nah, ini otaknya bisnis kan, Iya. keluar budget lagi kan. Keluar itu. budget lagi. Budget, larinya ke budget. Iya ya sudah gitu. Akhirnya nggak puas dengan apa yang ada, kemudian saya pindah ke travel yang lain. Nah, yang punya kiai. Nah, karena label kiai kan biasanya dia lebih memperhatikan urusan-urusan itu. Ternyata sama, polanya sama. Udah 3 kali Kompak itu ya. sama.
Dan semua polanya sama, ini sama. Nah, ketidakpuasan itu akhirnya saya berharap dan berdoa, ya Allah, andai Engkau takdirkan aku bisa ngurus jamaah sendiri, punya travel sendiri, saya akan bikin program yang berbeda dengan travel-travel yang ada. Oke. Kan doa nggak bayar, Ya, kebayang. gratis kan? Saya minta aja doa. Iya. Nah, ya siap. mungkin saat itulah saya merasa jadi orang yang terdolimi kan. Katanya doanya orang yang terdolimi kan dikabulkan. Iya. Oh, gitu. Ya kan terdolimi dengan itu kan. Emang nggak ada yang lain Pak kalau dikabulkan Pak Kiai. Oh, harus didolimin dulu. Loh, benar itu hadisnya sahih itu. Oke. Salah satu di antara doa yang dikabulkan oleh Itu yang Allah. didolimi. Nggak pakai entar, nggak pakai besok. Langsung. Itu Berarti doanya didolimi. orang yang teraniaya. Teraniaya. Maka kalau bisa, Berarti sering-seringnya kabul jadi dulu. orang teraniaya. Sering-seringlah teraniaya biar Sering kabul. teraniaya, ya, berdoa. Jadi sebenarnya bersyukur kalau kebetulan pas ada yang menganiaya kita, iya. itu langsung doa. Iya, Kenapa? iya. Doanya orang teraniaya Tuh, makbul. doa dulu. Iya. Teraniaya. Kalau cari- Doa gua banyak dikabulin tuh. Kalau cari orang terana doain gue dong, bisa juga kali ya. Lanjut Mas. Oke. Salah satu ya. Salah satu. Di antaranya kan doanya Doain pemimpin saya. yang adil. Itu. Oh ya. Itu kan itu luar biasa. Nggak perlu pemimpin adil kan belum Ya. belum nggak perlu Pak Presiden kan. Enggak, Ya, pokoknya penting pemimpin yang travel, adil, pemimpin. Iya. Punya anak gua 4. Pemimpin itu, podcast. ya adil aja. Doanya Adil ya. Adil. Iya. Siap. Makanya saya ngajak ini jadi co-host Adil saya Pak Kiai. Tapi Iya. prosesnya baru nih. Pak, iya kan Adil saya. Jadi seru juga ya. Oke. Artinya experience-nya tuh ya memang dari nol banget ya. Iya. Jadi dari Ada ketidak Nyamanan. kenyanya iya. Iya, yang cuma itu aja. Kok nggak diperlakukan orang umroh tamu? itu kan duyufullah. Iya, iya, iya. Kok seperti ini pelaksanaannya, terus penyelenggaraannya. Ternyata itu memang sudah SOP ya, SOP. Jadi Sudah dari standar dari ya. standar itu Ya. begitu Ya. gitu. Nggak mau keluar lebih. Nggak mau. Iya. Itu standar Itu tuh. juga salah satu. SOP itu nggak perlu. Setiap nggak- pemberangkatan salah satu. nanti ya ketemu di bandara, nunggu di bandara Ya. di pintu sekian, sekian. Itu semua dari itu begitu SOP-nya. Jadi memang ya apa namanya dan hampir rata-rata seperti itu. Iya, ya, hampir ya. rata-rata sih itu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah kemudian berlanjut lagi nih Iya, kayaknya iya, ya. iya. Setelah tahu nih dunia travel seperti itu, kemudian tadi doa teraniaya. Dapat solusi kan? Dapat solusi nih. Nah, Solusinya Kira-kira. apa nih? Apa yang membedakan? Ya, Nah, nggak apa ngerti nih? tuh caranya gimana nggak tahu. Heeh. Ternyata ada salah seorang teman kita, sahabat saya dari Makassar, itu datang ke Tangerang. Telepon saya, Ustaz bisa bantu nggak? Bantu apaan? Bantu cariin ruko. Saya mau sewa ruko. Buat apa ruko? Tapi di sekitar Tangerang aja di Royal situ. Gitu. Kan rumah saya di Royal juga, jadi nggak jauh dari situ. Oh iya, enggak, saya ada travel di Makassar. Gitu. Tapi dulu kan setiap ngurus dokumen harus ke Jakarta. Di Jakarta, Iya betul, kan? betul. Belum Bisa- online. Belum online kan? Online, betul. Nah, mau nggak mau dia butuh tempat di sini yang untuk nampung dokumen. Ya. Setelah itu diurus ke Jakarta. Ya, ya. Gitu. Oh ya sudah, nanti saya bantu, saya cariin. Setelah saya dapat, saya nggak ngerti kalau temen ini sebenarnya tujuannya nembak saya supaya saya Yang kelola. ya kelola situ. Saya nggak sadar. Karena saya kan masih terikat dengan travel yang lain. Oh iya. Iya. Gitu. Iya. Nah, akhirnya sudah saya cari, ini tempat akad sendiri sama yang pembelinya sudah akhirnya dirapiin ini, terus telepon lagi, Ustaz, itu sudah saya ambil, sudah rapi, udah ini. Tolong bantu saya dong. Bantu apa? Cari tenaga. Satu orang aja deh. Satu orang aja tenaga. Iya, Ada kayaknya ya. Nah, Cukup tapi- satu orang. yang seperti apa gitu. Oh, ya. seperti ini. Oh iya, bisa jagain kantor, bisa administrasi, bisa ngurus ini. Nah, saya Namanya ada- Pak Ali. Enggak, Oh enggak, bukan. Enggak masuk. Oh enggak masuk, enggak masuk Ngasih. spek, enggak masuk spek. Enggak masuk spek. Mungkin dia juga nggak mau ngambil saya, masa cari admin. Jadi Ya, ya, Gitu. Akhirnya ada saya itu dulu namanya Mas Eki Nasruddin. Dulu orang saya, dia percayaan saya. Dia kalau ngerjain dia Rapi. bagus. Rapi, pokoknya jujur orangnya. Ya. Nah, saya kan Kayak kalau Bang Riki. ngasih ini, ya belum tahu saya. Ya, dia apa enggak? Oh enggak. Itu nanti. Akhirnya sama dia, saya Beda lagi. itu nanti. sudah Oke. akad sendiri, Masuk, berangkat. saya tinggal lagi. Oke. Jadi udah jalan. Nah, jalan 1 bulan, telepon lagi, Ustaz,
tengok-tengok lah itu kan. Iya. Iyalah, saya tengok. Udah ada siapa? Ya, Mas Eki kan dari Ustadz ya, itu orang Ustadz. Iya, saya tengok itu. Nah, saya tengok gimana kayak ini. Ya, biasa Ustadz, kita cuma ngurusin dokumen aja, nggak ada jamaah gitu. Saya masih terikat dengan travel. Saya kalau sudah terikat dengan travel, selama itu tidak mengkhianati saya nggak bakalan nggak bakalan membuat Kesepakatan saya yang lain. kesepakatan yang lain itu boleh. Komitmen lah itu istilahnya ya. Nah, saya jaga itu. Tapi kalau kemudian sudah mulai ada ketidakamanan, kesepakatan dilanggar, saya nggak salah menegakkannya. Ya, ya. Itu biar Allah ada yang akan yang menjalankan itu, mengalir begitu saja. Nah, ternyata dalam kurun waktu 1 bulan travel yang saya percaya saat itu sudah mulai ada intrik-intrik masalah. Jamaah saya sudah 3 kali terjadi penundaan gitu. Wah, ini jangan-jangan mulai terzolimi lagi. Udah mulai ancang-ancang doa lagi nih. Doa lagi dong. Bisa jadi itu kan. Bisa jadi. Berdoa lagi ngeri. Nah, gara-gara terjadi penundaan kan banyak protes itu dari jamaah. Saya kan langsung kan jamaah saya. Sejak itulah kemudian saya tidak nyari jamaah lagi. Saya harus selesaikan jamaah yang sudah ada sampai tuntas semuanya habis. Nah, baru kemudian di situ saya main ke kantor. Ya, saya nanti main. Saya main masih bawa mobil travel itu. Travel yang lama masih saya bawa kan, saya diserahin mobil. Oke, Ustaz, bantu-bantulah sini. Nggak mungkin, saya masih terikat dengan travel ini. Iya. Sudah. Itu. Nah, tapi sudah ada indikasi nggak benar itu travel. Nah, sudah, tapi saya nggak cerita. Nah, 2 bulan setelah itu mungkin sambil perjalanan jamaah saya selesai, saya nggak berani mutusin juga. Nah, tahu-tahu ada pemberangkatan dari Makassar. Kan dulu dari Makassar belum ada pemberangkatan pesawat, harus ke Jakarta. Kamu berangkat ke sini. Nah, kemudian diinepin di Darul Quran. Ustaz Yusuf Mansur itu dulu belum ada santri, baru ada building duha. Building duha itu ada tempat di mana beliau bangun untuk base camp. Kalau ada orang tua yang ini nginep di situ, kan kosong itu, kosong. Kemudian dipakai itu teman-teman Makassar dipakai nginep di situ. Ustaz, kita punya jamaah mau berangkat nih, terus sekarang nginep di Darul Quran. Nah, ada berapa? Ada sekitar 2 bus gitu. 2 bus. Banyak ya. Banyak. 2 bus. Terus gimana? Aduh, itu jamaah nginep. Saya Ustaz kalau nggak diisi apa kayak diisi apa gitu. Terus gimana? Tolong dong Ustaz yang isi. Gitu. Materi. Gitu. Pakai diisi apa kayak pengajian apa yang penting jangan tidur doang di situ gitu. Ya sudah kalau gitu saya isi. Nah, saya coba isi dari mulai habis asar saya isi, habis sisa saya isi. Nah, terus qiyamul lail gitu, kita isi paginya, terus siangnya besok baru ke bandara itu. Oh, persiapan. Jadi polanya begitu awalnya dia bikin kasus itu. Nah, teman-teman dari sana dia bilang, Ustaz, kita mau bikin program umrohnya selalu begini, Ustaz. Kalau bisa ada 1 hari 1 malamnya itu ada pembekalan dulu. Cuma kita nggak punya, kata dia itu. Nah, Ustaz lah yang harus. Nah, dari situ kemudian saya ikutin, terus saya antar ke bandara. Sampai di bandara itu nggak ada klesetan, nggak duduk-duduk itu, sudah langsung masuk, nunggu sebentar masuk. Dipermudah. Mereka Udah check in nginep dulu. di hotel di Darul Quran. mereka sudah check in. Waktunya sudah standby. Sudah langsung masuk. ya. Di handlingnya di sana udah diurus. Jadi jamaah datang ke bandara itu Langsung nggak dapat perlu paspor. lama. Dan waktunya lebih efektif ya. Itu efektif kan? Iya. Jadi mereka nggak ada kesempatan lagi duduk-duduk Duduk, ya. di bawah itu dimuliakannya di tempat yang berbeda. Nah, semenjak itu tuh udah mulai pede tuh ngatur jamaah tuh sendiri tuh. Belum. Sabar. pengen yang udah Ilmunya, kita tunggu ilmunya ya. Iya. Nah, Kita udah pede. dari situ saya sudah mulai nih. Wah, ini kayaknya cocok dengan apa yang saya pola saya pengennya begini. Waktu muda itu. Kan waktu dulu kan nggak ada yang begitu kan, nggak ada kan orang nunggu di bandara. Nah, polanya ini dulu gitu. Nah, cuma setelah itu kan berjalan terus yang di travel yang lama
sudah nggak ada jamaah saya. Oh. Sudah nggak ada, sengaja saya nggak nyari, kan itu udah masalah. Pas jamaah saya udah nggak ada, semuanya sudah berangkat, travel itu benar-benar bermasalah, Mbak. Tutup. Bukan hanya tutup, ya, pembelinya dikejar-kejar sampai masuk polisi kan, masuk penjara kan. Udah travel umroh haji ya. ini. Wah, besar travelnya itu. Sampai di Sulawesi itu dia termasuk jamaah yang paling banyak. Ya, itu wah bermasalah. Padahal yang punya kiai juga itu kalau disebut kiai itu. Makanya Sayang bahaya. ya. Enggak, Ilmunya. bahaya juga itu kalau sebutan kiai terus Tapi tidak, ngurus iya. travel tapi dia Tidak. tidak menjalankan dengan Iya, iya. sebaik-baiknya. Betul. Jadi kiainya jadi tercoreng. Iya. Gitu. Mendingan dipanggil Om Riki aja tapi amanah. Dan amanah. Iya, kan itu. Pelayanan Kok jadi saya? lancar. Tim handling. Nah, Handling kan. jadi dari Pengalaman tadi ya. pengalaman experience itu kira-kira ada suatu yang bergejolak nggak Kiai yang harus nih apa ya itu tadi doa lagi sebenarnya doanya apa memang langsung Jadi diputuskan? saya nggak ngerti, saya udah doa, tapi iya. kan Allah yang menetapkan doa itu terjadi. Ya. Cuman nggak tahu prosesnya seperti apa, apakah ini bagian dari proses atau enggak. Nah, tahu-tahu teman saya karena saya sudah mulai mengisi training, yang ngisi-ngisi pengajian itu, tapi saya belum punya pola, yang ngisi aja gitu. Nah, saya bilang ini, yang begini ini nih. Yang begini ini nih, Ya, saya paling. mau, saya pengennya yang begini, jadi jangan langsung bendara, tapi Ya. apa? Bagaimana jamaah itu dikondisikan dulu, Dipersiapkan, dibekali dulu, dipersiapkan, ya kan, ya, dikasih ya, pengajian betul, dulu, Ya. gitu ya, di tempat ini. jadi bagus. secara Ruhnya siap. dia mereka siap Gitu. ya Kiai. Nah sudah, ya Ustaz, sering-sering lah ke kantor. Akhirnya kan saya udah nggak ada kegiatan dengan travel lain, dan saya nggak pegang mobil lagi. Nah, saya kan jadi sering. Kalau nggak jauh dari rumah sih kantornya, naik motor, main ke situ ngobrol-ngobrol itu. Lama kelamaan itu teman saya yang dari Makassar begini, Ustaz, sudahlah, Ustaz ngantor di sini aja. Gimana caranya saya ngantor? Oh, ini aja. Dulu kan Ustaz pernah punya nama travel. Saya sudah punya nama travel. Dia udah tahu itu 2007. Nah ini kejadiannya 2013. Ya dia bilang, Ustaz bikin aja brosur nama Ustaz travel Ustaz yang dulu itu dikibarkan lagi gitu. Gimana ceritanya satu kantor ada dua nama travel kata gitu. Yang satu travel Amunawaroh dia punya, satu lagi saya punya. Enggak apa-apa Ustaz, enggak ada masalah. Kan urusan rezeki, urusan Allah. Oh, bijak. Dalam satu pintu meskipun ada dua bendera, Iya. kalau bukan rezeki kita nggak bakalan Iya. ada. Nah dia punya pola keyakinan di situ. Oh. Nah, itu akhirnya jadi nggak apa-apa nih, nggak mau Ustaz. Akhirnya saya bikin brosur. Pulang ke rumah karena saya nggak punya duit, saya bilang sama istri, Bu, punya nggak uang 200.000? Mau ngapain? Bikin brosur. Nggak ada ya, cuma ada cincin. Nah cincin tuh dijual. Modal pertama ya. Bikin brosur. Modal pertama. Saya berarti. bikin brosur atas nama Mizani itu ya. Ya. Mizani Itu pribadi. kayaknya bakalan jadi itu tuh, teknik juga tuh. Iya. Harus beli dulu, Apa dari cincin dulu. apa orang-orang yang lagi jatuh itu ya. Oh iya. Iya. Salah satu ini ya. Jadi modal awal saya 200.000 itu pun pinjam dari cincinnya istri. Bu nanti ini buat brosur. Ah, bener nggak nih nanti kayak dulu karena dulu saya pernah sudah jatuh. Ya, Gara-gara jatuh lagi. Ya. Bukan sebenarnya bukan jatuh ini karena saya nggak pengalaman di dunia Ya. travel, saya mengawali nggak ngerti tapi dipandu sama temennya berkhianat. Ya. Akhirnya kan saya yang bawa belur. Belur, harus Rata-rata deket gitu. ini wah. Tapi mungkin itu bagian dari perjalanan Ya. bisa jadi. Ilmu. Iya, bagian dari perjalanan. Dengan sendirinya mau nggak mau saya terjun langsung. Akhirnya kan saya belajar. Tadinya kan saya ngekor nih. Ya, Ngekor dia kan itu. Iya. Nah, akhirnya saya mau nggak mau belajar gimana ngurusin Gimana tiket, tiket, gimana gimana ini. visa, Sampai gimana- saya dikenal tiketing Garuda yang di mana ini? Di bandara yang Di Halim. Halim itu. Tembus di situ. Zaman Halim ya. Iya. Gitu. Nah, akhirnya apa? Saya bikin brosur tuh. Saya coba. Karena saya sudah biasa marketing dan saya biasa berdekatan dengan jamaah, nggak susah lah gitu ya. Bikin brosur sendiri. Saya kontak-kontak teman-teman saya. Sekarang saya buka Sendiri. travel sendiri. Gitu. Keren kan? Padahal kantornya nggak punya. Bikin brosur doang. Bikin
brosur doang. Atau yang numpang waktu itu. Alhamdulillah itu dari brosur ada 18 jamaah. Alhamdulillah. 18 jamaah, terus terang karena itu kantornya dia, ini dia. Saya setorkan semuanya kan itu kan yang ngerti pemberangkatan dia gitu, teman saya itu. Nah, akhirnya saya tanya, itu jamaah yang 18 itu gimana nasibnya, mau diberangkatin Kak? Berangkatin ya Ustaz. Masa nggak diberangkatin? Nah, ya sudah, kapan dijadwalkan? Bulan depan Ustaz, kasih tahu jamaahnya bulan depan dijadwalkan berangkat. Terus siapa yang bawa? Ya Ustaz lah yang bawa. Disitulah tanah saya pertama kali umroh. Masya Allah. Pertama kali umroh, pertama kali jadi TL langsung 2013. 2014. 14. Berarti memang tadi nyambung ya tadi Iya. dari memang nggak ngerti. Iya. Baca-baca doang, doa doang, baru 2014. Bisa ngeluarin brosur. Awalnya kan itu, brosur. Sampai ngorbanin cincin. Dapat jamaah. Dapat jamaah. Jamaah ya. kemudian saya langsung ditunjuk jadi nanti ini jamaah saya mendampingin. Jadi Ustaz, gimana ceritanya? Saya kan belum pernah umroh, kan gitu. Dan itu pertama kali. Iya. Iya, pertama Saya kan kali. belum pernah umroh, disuruh bawa jamaah gimana ceritanya sampai di sana gimana saya? Hotel. Kata teman saya, tenang Ustaz, saya percaya sama Ustaz, Ustaz bisa bawa jamaah. Itu doang dia. Itu, nah kalau dipercaya ya sudah saya jalan. Nanti gimana? Udah tenang aja, kita pandu katanya, dipandu gitu. Akhirnya apa? Sampai turun dari pesawat nanti sudah ada yang jemput Ustaz. Oh ya. Ini kan gitu dia handling di sana. Iya. Handling di sini udah otomatis, Iya. sudah ada yang handlingan. Bukan terima beres. Sampai di sana nanti gimana? Sudah ada yang jemput. Urusan ini udah yang jemputnya. Nanti bus sudah disiapin. Nanti kalau sudah di bus ketemu namanya mutawif. Nah, mutawif itu nanti yang ngurusin, Ustaz yang bimbing soalnya. Ustaz tinggal ikut. Gitu. Oh, gitu ya. Ya sudah. Jadi sekaligus saya dapat jamaah, saya belajar jadi TL, saya belajar jadi direktur travel. Karena yang berangkat Satu ya. paket. Karena Iya kan? paket, Mas. Satu paket Jalan itu keberangkatan. saya belajar. Ilmunya satu paket keberangkatan. Allah kasih ilmunya begitu jalan. Nanti 5 atau 6 tahun tuh baru mulai kebuka tuh. Iya. Gitu ya. Nah, saya nggak ngerti kalau saya bakalan punya travel selanjutnya. Dan saya nggak kepikir punya travel kan biaya mahal. Iya. Kantor Biasa, mana ya? biasa ya. Kalau saya kantor segala macam. Apalagi sekarang nih, Nah. ya identiknya begitu ya Kiai. Iya. Sekarang itu Gitu. katanya, tapi memang harus sih Kiai. Iya. Yang berizin katanya begitu. yang berizin dan Intinya seperti itulah. Oke ya, itu nanti. Itu nanti lah. Ya, kita bahas nanti. Kalau sudah tahu rahasianya nanti saya sampaikan. Nah itu rahasianya Ya, ya. jadi berjalan terus saya umroh pertama gara-gara sudah pernah bawa jamaah 18. Saya jadi dipercaya untuk bawa jamaah terus. ya Allah. Nah, berikutnya 2 bulan setelah itu ada jamaah dari Makassar jumlahnya 77. Nah, dari Makassar, Ustaz, ini jamaah masuk. Biasa kita sebelum bandara ke Darul Quran dulu. Udah jadi SOP. Itu udah SOP ya. Kiai ya udah Sudah, SOP ya. sudah itu Ustaz yang ngisi nih. Tapi Ustaz juga yang bawa ke Mekah gitu. Ustaz jadi TA lagi. Iya Ustaz. Ustaz kan sudah kemarin jadi TA, sudah bisa jadi TA. Gitu. Akhirnya saya bawa yang kedua. Bawa yang kedua itu saya berangkat ke sana. Oke. Dan lebih banyak ya. Lebih banyak jumlahnya. Itu gimana tuh? Kisi-kisinya bisa ngebawa banyak itu kan baru 2 kali Kiai. Iya, 2 Nanti kali. langsung Nah, oke. itu saya dikasih pelajaran luar biasa. Ternyata teman kita ini bikin paketnya paket murah. Di Makassar paket murah yang tiketnya nggak jelas, Ya itu nggak Allah. jelas gitu. Jadi saya kan nggak tahu. Ternyata ada misnya juga ternyata Iya. dikit-dikit nih. Jadi saya nggak tahu. Emang paket murah dia. Dulu makanya murah. Makanya jamaahnya banyak. Paket murah gitu. Jamaahnya banyak. Nah, saya suruh bawa. Oke, saya bawa ke sana. Saya belum pengalaman tentang tiket, belum pengalaman tentang LE, belum lah itu saya masih belajar langsung. Nah, pulang-pulangnya itu jamaah saya tanya, Ustaz, pulangnya kita kapan? Belum tahu, saya belum dikasih tiket pulangnya. Kan dulu kan boleh kan? Boleh. Iya. One way. Ya. Dulu nih. Berangkat dulu, Berangkat dulu. Ini kerjanya. Masih kan nyeting-nyeting nih. Iya. Tuh, Iya. saya taunya ya begini ya itu ini. Pulang nih, mungkin 2 hari lagi telepon. Nah, giliran pulangnya kan tiket sulit tuh. Betul. Nah, tiket sulit. Ustaz, lagi kredit ini, tiketnya sulit. Nggak ada yang jalur Jakarta langsung. Terus Makassar. Terus gimana? Kayaknya jamaah harus dipecah Ustaz. Ke Kul dulu. Ya, kita hanya ada tiket dari Saudi ke Kuala Lumpur. Udah, beres Kuala Lumpur. Nanti sampai Kuala Lumpur udah deket dengan Indonesia. Karena jalan kaki juga bisa.
Yang penting jangan di Saudi. Pulang ke Kuala Lumpur yuk. Sampai di Yang Kuala penting Lumpur. bahasa sama lah ya. Iya. Jadi bahasa udah sama. Bahasa punya udah sama sama kita gitu. Iya. Bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu. Nah, sampai di Kuala Lumpur, iya, begini, iya. Ustaz, terus ini gimana jamaah ke Jakartanya? Gini Ustaz, kita cari tiket. Ternyata ada sebagian dari 77 itu jamaah harus ke Batam dulu. Dari Batam baru ada yang ke Cool. Jakarta. Jakarta. Ini dari Kul. Oh, dari Kul. Kul. Sudah di Kul ini. Kul Batam baru Terus ke terus ke Batam naik kapal feri Ustaz. Masya. Naik kapal feri. Nah, akhirnya naik kapal. Bayangin itu saya merasakan betapa beratnya bawa jamaah 77. Tahu sendiri Makassar, itu kalau bawa koper satu pulangnya jadi 3. Iya. Belum barangnya ya. Iya, pulang Ini jadi baru 3. orangnya, belum barangnya. Iya, Ya ampun. barangnya itu. Bayangkan Iya. ke kapal feri itu kan ada bubuk kan melenteng-lenteng nggak mungkin kan. Akhirnya saya ngangkutin mandi dari kapal ini nggak ada biaya, nggak ada handling kan? Nggak ada biaya. Nggak ada. Nggak ada Iya. di Kul. Udah saya lelah capek juga ini pengalaman juga. Sampai di Bandara Batam nunggu tiket. Nah, akhirnya dipecah-pecah. Ada yang ke Surabaya dulu. Tapi terakhir tetap di Makassar ya intinya. Iya, ada yang Surabaya ke Makassar gini loh. Jadi dari Batam ada tiket ke Surabaya. Iya. Itu 15 orang. Ya Allah. Dari Surabaya baru Makassar. Ya Allah. Jadi Batam Makassar nggak ada. Oh. Ada jaga terus ke Jakarta dulu baru Makassar. Ya Allah. Begitu. Jadi pecah-pecah gitu. Nah, di situ memang ternyata itu hasil dari training saya itu mereka diuji juga. Sabar nggak Iya. dengan kondisi begini? Nggak ada yang komplit Pak. Nggak ada. Oh. Luar biasa. Komplit. Nah ini harus Tapi dikulik. emang Kenapa nih kok bisa kenyataan nggak emang ada yang nggak bisa? komplain. Gara-gara di Darul Nah, Quran sekarang gitu. Di Darul testimoni. Quran. Satu Testimoni ya. Ya. Ini berapa kali ngurus jamaah saya sudah di handling. Ya, oke, nanti tak Ya, tanya. nanti ya, nanti dia ya, merasakan. nanti ya, Saya nanti kalau ya. ngurus jamaahnya Ini kayak Pak ada Haji. suatu di Darul ini- Quran. Nah, ini ada nih kenapa ada kiatnya nih, ada dari Pak Kiai Ali ini Tapi kok saya jadi boleh minum ngomong. dulu ya? Monggo. Itu kenapa? Ya, benar. apa? Nggak ada komplain kalau di handling gitu, atau emang lancar-lancar atau gimana, Bu? Alhamdulillah lancar-lancar. Kok bisa? Itu berkat satu malam di hotel. Saya kalau lihat di grup Pak Haji ini jamaah terakhir kemarin Desember. Desember itu tahu nggak kejadian kalau yang ke Turki umroh ke Ya, Turki? Oh, yang pas lagi rame-ramenya ya? Iya, lagi Kita kredit. cuma Lagi transit kredit. 4 Ah. kali. Kita transit 6 kali. Ya, iya, ini kejadian terakhir. Yang kejadian dulu Kita saya ada cerita, ketir ada ya. kejadian kemarin. Orang-orang udah, aduh Pak Haji itu gimana jamaah pada komplain nggak? Enggak. Pas pulang juga pada, aduh enak mbak, alhamdulillah. Kata si kata anak saya gitu, Dek gimana jamaah? Enggak ada yang komplain. Padahal Ini maksudnya anaknya ibu nih yang handling hewan dalam handling. supaya Yang bantu kan handling, bantuin ya. handling. Tapi urusan dipermudah. Alhamdulillah. Urusan tiket apa Tiket segala semua macam. dipermudah. Padahal itu Jamaah juga nggak komplain. Enggak. padahal itu hampir 6 kali ya. 6 kali. Kan 6 kita- kali transit. 6 kali Transit. turun. Jadi Transit. ceritanya saya pesen tiket, itu jamnya banyak 49. 49. Iya. Makanya alhamdulillah hampir 50. Nah gitu. itu saya akad tiket itu dari awal 3 bulan sebelumnya. Udah, tadinya Itu pakai udah tiket, ada udah pakai ada. pakai Qatar. Nah waktu itu Qatar kan lagi ada bola, Bola, dunia. ada. Oh iya, Jadi- Piala Dunia. Nah, itu jadi cancel. kredit cancel semua. Saya cancel. Nah, pada saat cancel di bulan yang lagi kredit. Nah untuk nyari tiket lagi itu kan sulit. Oh iya lagi. Selain sulit harganya. Harganya Nah, lumayan. Kan jadi sampai itu naik. 30 juta kalau nggak Saya salah kan dulu itu kan. nombokin berapa? Mbak Ansan, Mbak nggak apa-apa sama Nuk. Yang penting ini jamaah berangkat. Kalau saya begitu. Nah sudah ternyata dapat tiket. Tapi begitu hanya ada tiket, tiketnya itu transitnya Berangkat berkali-kali. banyak. Pulangnya ya, kalau Pulang. pulangnya, berangkatnya sih Berangkatnya enggak. enggak, pulangnya itu sampai Pulangnya, kali. Ya Allah. jadi pulangnya itu pertama dari Jeddah ke Turki, transit dulu ke Riyadh. Iya. Nah, dari Riyadh baru ke Turki. Turki. Iya kan? Iya. Nah, oke di Turki nyaman jamaah, udah ikut acara di Turki. Pulangnya dari Turki itu menuju ke Bombay. Bombay. Dia. Iya, hanya ada tiket Bang, dia transitnya di Riyadh juga. Oh, dari Bombay ke Riyadh lagi. Bukan dari Turki ke Turki, Riyadh. Riyadh, Riyadh. Bombay, Bombay.
Ya Riyadh, tapi connecting. Connect. Nah, sampai di Bombay itu nggak connecting. Keluar semua berarti. Ya keluar semua. Itulah tahu kondisi India, kumuhnya India, joroknya orang India. Saya karena ke India. Nah, Pak Haji dari mana? Baru Bandara India. Sampai Indonesia kapan? Kayaknya 2 hari lagi. Jadi umroh terlama. di India 25 itu hari. sampai di India subuh. Terbang lagi jam 7 malam. Ya Allah, setengah hari. Setengah gimana? Hampir full ya. Ya full ya, ada Oh, ya. tiketnya itu malam. Jam 7 malam saya itu terbang. Itu pun nggak langsung ke Indonesia, ke Kuala Lumpur dulu. Sampai di Kuala Lumpur, jamaah dipecah 2. Pecah lagi Ya, dipecah 2. Ada jam sekian ke Jakarta, jam sekian ke Jakarta. Itu makanya ini kan kok ada 2 gitu. Pakai Nah, anak yang lulus, Mama, udah semua ya, Dek? itu Itu bayangkan. Pak Haji belum terakhir, belum pulang. Terakhir saya Ada dua kali pulangan Tapi berarti ya. jamaah menikmati. ya alhamdulillah Cuman menikmati. lelah aja katanya. Ya pasti Lelah lelah. aja. Cuma- Lelahnya ya. Ya, Tapi pengalaman baru lah, Iya. jalan-jalan gratis, jalan-jalan sebenarnya juga ya. sampai kita nanya, kayaknya ada yang jamaah, ada yang niatnya jalan-jalan kali Pak Haji ditanya. Ada. Oh, Ada doanya yang niatnya dikabulkan. Jadi, gini, Iya. jadi setelah pulang itu suka saya tanya ini, yang bareng sama saya ini, Bah, Abah ada nggak sih sebelum berangkat itu ada ucap-ucapan apa ini? Soalnya kadang-kadang itu mempengaruhi. Atau ada nggak? Iya Ustaz, saya ngomong gini, Mah, yuk mumpung kita sekalian liburan, yuk jalan-jalan. Gitu. Dikabulkan. Dikabulkan sama Saya bilang, jalan-jalan dia tuh ke negara. Ini nih saya jadi kena ketanya nih, bawa jalan-jalan. Itu jalan-jalan memang. Kira-kira sampai ke Kuala Lumpur terakhir. Iya itu begini, sebelum berangkat Tapi seneng ya. sebelum berangkat ke bandara dia sudah 3 hari di Jakarta. Oh. Jalan-jalan karena juga. emang udah jalan-jalan. Nah, dia. jalan-jalan ke Emang Monas niatnya. dulu, ke ini Tanah dulu. Abang. Orang Surabaya ke Tanah Abang, ke Udah Taman belajar ini. dia. Gitu. Iya. Nginepnya di Jakarta 3 hari sebelum jadwal. Itu dia udah jalan-jalan. Jadi ada pengaruh juga Makanya nih. dia ngomong sama istrinya, "Mah, ayo sekalian kita jalan-jalan." Gitu. Ya sudah. Kan itu kan Tapi itu satu orang ya Kiai ya. Satu orang, tapi korbannya 48. Untuk semua ini bisa itu kan luar biasa tuh kalau nggak ada komplain tuh luar biasa. Pakai program yang Pak Haji punya. itu Komplain. keren. Ya. Ada sih, bukan nggak ada komplain. Komplainnya itu air kan nggak dapat air zam-zam. Iya, Air iya. zam-zamnya ke pending di India. Di Turki, di India. Oh. Di India nggak boleh ke bawah, nggak bisa ke bawah. Oh, Karena iya. bayar satu air zam-zam itu 1 juta. Oh ya, mendingan nggak usah. Jadi kata jadi nggak jamaah dibawa, gini, ya. kata jamaahnya, Ustaz, udah kita tinggal aja. Saya ngeliatin sayang banget ya air segitu banyak ditinggal. Saya foto gitu. Ya habis udah di troli, udah di ini nggak ke bawah. Kata jamaah Pak Haji gimana? Duh Ustaz kita tinggal. Daripada bayar 1 juta mendingan beli tanah abang 600.000 gitu. Gitu kan istilahnya kan gitu Iya, tanah 600.000. itulah, iya, Ada- kurang lebih, ya ya. sudah. Nanti jamaah yang lain, ntar saya ngomong jamaah yang lain. Jadi jemaah juga kompak ya Kiai ya istilahnya jadi. Enggak semua yang dengar. Nggak semua yang dengar. Yang terakhir itu yang ngomong gitu, yang saya tugasin antum ngurus zam-zam ya, itu terus dia tinggalin. Pak Haji ntar yang ngomong, iya, yang ngomong. Pak Haji yang ngomong ke jamaah ini. Tapi tetap aja namanya orang pulang-pulang nggak ada jam-jam kan pasti ngomong. Iya, iya. Sampai di share di grup, kurang resep, kagak ada jam-jamnya gitu kan. Akhirnya kan sampai saya di rumah langsung kontakin saya teman-teman yang dia Nyari ada jam-jam, ada. sembaan saya tanya, Mbak ada Ada. jam-jam nggak? Berapa nih buat ini? Saya Kumpulin, jadi tanggulangi. dapat. Saya beli, saya kasih. Tapi itu Saya bentuk beli. bentuk tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab. Tapi nggak semua, ada yang satu keluarga suami, istri, anak. Saya bilang nih, Pak Haji, ini terbatas dari jam-jamnya sebenarnya. Udah, jatahnya 1. Nggak apa-apa Ustaz, 1 nggak apa-apa. Kita udah cukup, yang penting ada jam-jam gitu. Saya utamain yang sendiri-sendiri itu. Ada satu keluarga 5 orang, saya kasih 1. Dia udah senang 1 gitu. Nggak apa-apa Ustaz, yang penting jangan nggak ada gitu. Jadi saya belinya nggak sekaligus 49 Pak. Iya, Sedapatnya itu, Pak. jadi saya bagi gitu. Tapi artinya dari itu tuh Tuh. dari kejadian itu nggak sampai yang gimana Oh, enggak. biasa macam-macam karena Nggak itu sampai, nggak sampai. itu yang sebenarnya rahasia juga tuh yang perlu nanti Ilmunya sebenarnya ilmunya gini. seperti apa tuh. Ya kan gini, itu kan ada sebuah proses yang kalau kita pelajari jadi hikmah. Iya. Nah kan mendapatkan hikmahnya itu kan tadi bahwa Pak Kiai Ali sama Bu Aan ada sebuah proses sebelum Iya. keberangkatan.
Nah, yang perlu diceritakan untuk kan gini, untuk berangkat ke sebagai tamu Allah kan dipersiapkan sehingga dapat ilmu hikmahnya, walaupun sesusah apapun hikmahnya dapat. Itu apa namanya? Namanya apa? Saya nanti dulu sebelum ke situ, saya pengen Kayaknya membuktikan. penasaran Pak Haji. Saya pengen membuktikan itu doa terkabulnya. Nah, Doa itu biasa. Nah proses itu saya 2 kali umroh, kan berarti Ya. udah percaya suruh bawa Ya. umroh itu. Tapi dengan terus setelah 2 kali umroh, itu teman saya lagi datang lagi. Ustaz kan sudah nggak ada kegiatan, udah fokus di sini ngurus mizani, sambil ngurus mizani, ini kantor kagak ada yang ngurus. Masa gitu kalau sendirian ya. Terus gimana Mas Antum? Tolong kantor ini Ustaz yang ngurus. Gimana caranya? Ustaz saya angkat jadi GM, program manager. Loh, kok bisa begitu? Jadi saya diikat dong ini. Ya nggak diikat Ustaz, maksudnya suruh ngurus. Ya sama dengan diikat. Nah, dikasih kertas. Ustaz tulis saja selelitas kebutuhan Ustaz berapa nih, nanti saya siapin. Saya kan nggak mau ngarang-ngarang bohong ya. Saya kebutuhan saya berapa? Saya tanya istri, Bu, kebutuhan dapur berapa sih? Ini berapa sih? Sekian. Saking jujurnya nih. Iya. Kenapa emang ya? Saya disuruh nulis kebutuhannya berapa. Nah, untung belum ada mobil, jadi nggak ada kebutuhan bensinnya ini motor dari rumah ke situ cuma 5 menit. ya. Jadi kan nggak banyak, Nggak banyak. itu banyak. Saya tulis 7 juta. GM digaji 7 juta. Ya sudah. Padahal saya di situ ngurus Misalnya. tapi digaji juga. Bayangkan itu. Itu kalau Allah sudah hadirkan rezeki, Iya. nggak ada yang bisa. Benar itu, satu pintu. Kalau Allah sudah takdirkan rezeki itu akan mengalir. Bahkan nanti tambah-tambah. Makanya kalau kekhawatiran kita terhadap rezeki, berarti kita nggak yakin bahwa Allah yang menetapkan rezeki. Tuh dengerin. Luar biasa ya, guys. Nggak boleh khawatir ya, was-was nggak boleh. Kalau Was-was nggak boleh. orang yang khawatir dan was-was terhadap rezeki adalah orang yang tidak yakin terhadap janji Allah bahwa Allah yang mengatur rezeki kita. Ya. Maka orang yang punya toko di Tanah Abang, dia punya toko berjajaran nih, Ya, jadi kan, ya. ini jualan kain. Kagak pernah ribut dia. Ya. Kecuali sekarang sama TikTok, jadi dia was-was sama TikTok. Dia ributnya sekarang. Iya. Sekarang was-was sama. Nggak boleh Iya, jual. jadi tambah susah kan laut. Maaf ya Tanah Abang, maaf. Lanjut Pak. Ilmu itu saya pakai di travel. Kalau ada yang lamar di tempat saya jadi marketing, tugas pertama kamu cari travel yang dekat dengan kantor ini, kamu survei siapa pemiliknya, konsepnya kayak apa, ini kayak apa. Tugas marketing adalah nyari travel. Jumlah berapa travel yang di sekitar sini? Kalau jumlah travelnya lebih banyak, berarti ini pasar bagus. Loh, bukannya pesaing, Ustaz. Kan orang kalau iya. saingannya banyak. Iya. Kalau enggak, Beda nih otaknya Pak Kiai nih. iya. Jadi di Royal itu Iya. ada berapa cuma travel yang ada di situ? Oh, loh, kalau banyak travel kan malah kita pasarnya repot nih Ustaz. Oh enggak. Berarti pindah ke Tebet dong lebih Iya. banyak lagi. Iya. Kalau semakin banyak travelnya di sini, ini pasar bagus. Pasar tempat strategis. Kita harus bertahan kantornya di sini. Jangan malah kabur. Ini ada travel baru, sakit hati. Ada travel baru, Iya, sakit hati. was-was terus. itu. Iya. Kenapa? Iya. Kenapa Iya. was-was? Karena dia tidak yakin bahwa setiap rezeki Dengerin lagi penonton. Gotong royong juga sebenarnya. Biasa di situ. Makanya. Siap. Akhirnya apa? Ternyata Allah hadirkan rezeki lagi. Saya sudah ngurus mizani sendiri dapat, gitu. Ditambah lagi saya Jadi digaji GM. di GM. Nah di GM. Nah tapi itu berlaku 1 tahun. 1 tahun datang lagi tuh teman saya. Ustaz, kayaknya Ustaz nggak cocok deh dari GM. Terus gimana? Iya, bukan nih Ustaz. Kayaknya saya udah repot ini ngurus yang di Makassar udah ini. Terus gimana? Saya udah bawa notaris. Kenapa? Ini kantor saya mau serahin Ustaz aja. No. Gitu ceritanya. Jadi saya nggak lagi GM. Jadi saya dicabut jadi GM-nya, berarti gaji tiap bulan 7 juta sudah nggak ada. Saya diserahin kantor. Jadi ini adalah milik Ustaz. Semua yang ada di kantor, komputer ini semuanya, termasuk karyawannya tuh ada 2. Gaji mereka. Urusan Ustaz. Jadi saya memang naik ya, jadi owner. Jadi owner. Jadi owner. Tapi apa?
Saya dibebanin. Lah itu siapa yang ngurusnya? Ya Ustaz kan yang pemilihnya Ustaz. Itu gaji tuh, digaji. Nah, karena saya mungkin passionnya sudah ada, passion pengusaha sudah ada, saya nggak khawatir juga. Kalau sudah dipercaya untuk itu, berarti Allah percaya. Ya kan? Ya oke lah kalau itu. Jadi gimana ini? Serius ini? Saya, iya Ustaz. Langsung notaris ini, tanda tangan ini, tanda dihibah, namanya hibah kantor. Gitu. Jadi saya punya kantor travel, nggak keluar biaya sama sekali. Cuman berapa tadi modalnya? Cincin. 200. Oh. 200.000 bisa punya Makanya kantor. saya motivasi ini. Ya. Jadi pemilik travel itu tidak harus punya duit, nggak harus mikir modal. Yang penting Yang penting melayani tamu. melayani tamu. Saya cuma melayani dan doa ini mempunyai kekuatan doa itu luar biasa. Nah disitulah saya jadi totalitas. Oh ini mungkin doa saya dikabulkan oleh Allah. Saya bisa mengatur semua urusan travel sesuai dengan keinginan saya. Bisa bikin program, ya program training, program ini. Saya bukan ini. Terus wilayah pelayanan terhadap travel, konsepnya saya berubah. Jadi saya buang lagi hal-hal yang sekiranya akan menghancurkan rezeki kita yang halal. Apa itu? Ada kan semua travel brosurnya selalu ada. Dulu kan ada biaya makram. Semua travel brosurnya ada biaya makram. Saya tes ini nggak ada biaya makram. Dari mana ceritanya makram kok dijual beli gitu? Tapi saya nggak langsung percaya itu. Tapi saya nggak setuju itu. Itu nggak ada makram. Saya tes coba. Saya kan ngurus sendiri nih udah. Nah, ada 35 jamaah saya ajukan ke provider visa. Saya nggak kasih keterangan suami istri, nggak saya kasih. Tahu-tahu telepon, Ustaz, bayar ini visanya sekian. Nah sudah nggak ada biaya makram. Padahal ada 3 itu yang harus kena makram. Tapi nggak kena. Oke, saya tanya, nggak kena, hebat nih. Berarti provider visanya kayaknya syar'i nih. Nggak ada biaya makram kan syar'i. Jadi biaya makram gini Pak Mukti. Jadi itu waktu itu ada aturan bahwa wanita yang di bawah 45 tahun itu harus ada pendamping. Karena dia masih layak untuk didampingi. Gitu. Tapi kalau di atas 45 itu tidak perlu. Nah, yang tadi Kiai Ari sampaikan itu yang 3 orang itu di bawah 45. Dan harus ada pendamping. Nah, pendamping ini kan nggak mesti harus berangkat. Nah, adanya apa? Bukti tadi surat mahram. Dan itu kita dibiayakan. Dijual. Tapi secara provider visa nggak diminta. Biasanya diminta. Ada yang diminta, ada yang enggak. Tapi sebenarnya cuma nulis doang dong. Betul. Makanya tadi beliau sampaikan ini. Nah, tadi providernya Sari ya itu karena nggak diminta. Enggak, tadi dulu belum selesai. Belum selesai. Jadi bulan depan saya udah ngajuin lagi 40 jamaah. Nah, saya nggak kasih keterangan lagi, bro. Saya kasih keterangan. Tahu-tahu di telepon, Ustaz, ini mah yang kena makram banyak, berapa? 15. Terus emang kenapa? Ya ini ya ada Ustaz kena cas gitu. Oh kena ya? Iya. Berapa? Satunya 100. Berarti 1,5 juta. Oke, 1,5 juta. Saya minta nomor rekeningnya. Saya ini ditransfer, dikirim rekening yang berbeda dengan rekening yang pembayaran visa. Saya tanya, ini rekening siapa ya? Kok masuknya beda bukan ke rekening? Iya Ustaz, itu bagian lapangan. Maksudnya apa bagian lapangan? Ya buat anak-anak ngopi-ngopi, rokok, saya ngomelin langsung. Kalau ente mau minta buat ngopi atau ngerokok, terus terang minta sama saya kasih dan itu halal buat keluarga ente. Tapi kalau dengan cara seperti ini, ente dapat dosa 2. 1, dosa jual makram yang seharusnya tidak ada dijual, tidak ada biayanya. Kenapa yang 3 kemarin kan enggak? Sekarang ente jual makram. 1, itu haram hukumnya. Ente makan barang haram. Yang kedua, ente bohongin saya. Dosanya 2. Coba kalau terus terang, Haji, ini saya buatin suratnya ya. Saya buatin suratnya, tapi buat anak-anak kasihlah buat ngopi, buat ini. Itu hitungan saya kan sedekah. Gitu. Tapi kalau bayar, akadnya kan jual beli. Jual beli barang yang haram. Gitu. Nggak boleh. Seomel-omelin, ampun dia langsung. Besoknya lagi nggak bakalan lagi, nggak ada dicasas, nggak ada, udah ketahuan sih, udah ketahuan. Berarti selama ini tuh, rahasianya. Calon jamaah. Taunya berarti semua travel yang jual beli ada yang 500, ada yang 700, itu akal-akalan pemilik travel. Terus terang itu, makanya saya hapus. Yang kedua untuk kekuatan itu, saya akan punya guru yang di Jombang itu yang di Denanya itu ya. Saya tanya bikin, Mbah,
urusan mahram itu ya, kalau itu gimana sih secara hukum syar'inya berlakunya gimana gitu kan, ini menyangkut boleh tidaknya wanita itu bepergian, betul ya kan betul, gitu. betul. Gini, kalau berdasarkan hadis bahwa wanita itu tidak boleh bepergian tanpa didampingi mahram, itu berlaku di sana. Di Indonesia kan nggak berlaku satu. Cuma karena kita mau ke Saudi, mau nggak mau itu tetap berlaku. Cuma mahram itu tujuannya adalah melindungi wanita, jangan sampai ada bahaya. Gitu. Jangan Ada yang ngejagain. ada yang jagain. Itu mahramnya adalah laki-laki. Gitu. Nah, sekarang gini, pertanyaannya, kalau ada wanita yang umurnya di bawah 50 atau 45 ke bawah, mereka berangkat ke Saudi sendiri atau berombongan? Rombongan. Itu mah sudah termasuk mahram, terlindungi. Secara hukum syar'i dia udah gugur. Iya kan? Jadi secara hukum tuh gugur. Jadi nggak arah mahram. Nah, fikirnya ke situ tuh. Berarti kalau dicas kena mahram, ya ente melanggar syar'i, merakan hukum, juga jualannya nggak jelas. Wah, saya jadi nggak mau itu. Oh, secara hukum sudah nggak ada. Nah, kalau toh akhirnya diterapin harus ditulis namanya, dicangkol-cangkol ini. Nggak apa-apa, numpang aja. Numpang laki-laki ini kan bisa, jatahnya suatu laki kan 4. Tumpangin 1, 2. Saya kadang-kadang jadi TL, itu ditumpangin 4. Memang begitu ya, Mang. Istrinya 4 ya. Ikut semua Itu semua 4-4-nya. Nggak apa-apa tumpangin, tapi secara hukum kan sudah gugur tanpa dicangkul. Karena rombongan. Sudah gugur karena kita berombongan. Iya, ini Gitu, baru nih wanita. guys, baru nih Masya Nah, Allah. dari situlah kemudian Baru nih, guys. saya mulai mengkampanyekan bahwa mahram itu haram. Jual beli ya. Jual beli mahram surat haram. keterangan Travel. mahram, ya. Makanya kalau sampai ada travel yang jual beli, ada yang 700 ini, nah, itu adalah dia memang akal-akalan nyari. Jelas tuh, jelas. Penjelasannya. Oke, ini Luar biasa ya. ini saya udah nanya 3 kali nih. belum nanya Bukan, maksudnya pertanyaannya sama dari awal. Ada ininya. sesuatu apa Ada ini? sesuatu apa nih? Kan sebelum berangkat, Pak Kiai sebelum memberangkatkan ada proses. Iya. Nih kita maaf nih, waktu juga udah hampir 1 jam. Jadi nggak Kan boleh bisa lama-lama. season 2. Season 2. Ya. Nanti kita lanjutin. Tapi minimal dibuka dulu deh. Kisi-kisi gitu lah. Oke. Jadi sebelum yang apa ini yang dibuka? kan sebelum berangkat, Ya. kenapa jamaah Itu dari banyak yang Mizani Oh, ya. gitu. siap secara Siap ruhiyah secara berangkat, secara ada persiapannya selain yang apa namanya yang 1 malam itu yang Iya. yang diawali waktu Iya. pengalaman di Jadi Darul gini, Quran. orang mau berangkat ke tanah suci itu kan ibadahnya ibadah secara fisik dan ruh. Oke, betul. Iya. Kalau fisik mereka sudah membekali dengan ongkos, Iya. dengan pakaian. Kesehatan. Pasti kan orang mau umroh pasti Iya. oh beli ini Iya, gitu. iya, Itu iya, fisik iya, tuh. iya, iya. Terus sakunya fisik. Sementara yang paling utama ruhnya bagaimana? Iya. Ruhnya bagaimana? Sering yang dilupakan. Padahal kondisinya itu yang utama adalah ruhnya. Ruh. Karena kita sedang Diundang. sebenarnya ini sedang mau menyatukan ruh kita dengan ruhnya Allah, rohani. Gitu. Betul. Nah, di situ. Nah, kalau ruhnya ini hampa, nggak connect. Walaupun datang walaupun sudah fisiknya ada di datang, situ. di sana fisiknya sudah di situ, nggak Ruhnya, connect, iya. nggak connect, nggak nyambung. Iya. Maka kemudian supaya nyambung, dicas dulu ibarat baterai, ibarat HP, itu dicas dulu di sini supaya ada sinyalnya. Kalau ada sinyal kan nyambung gitu loh. Jadi dipentak sedikit Itu butuh berapa lama persiapannya? Iya, sebenarnya kalau memang orang dari nol pembekalan sih yang bagus sih 3 bulan sebelumnya itu memang ada pembekalan yang tadi training MPA. Training MPA. Nama trainingnya MPA. Training MPA. Nanti kita ngadain. MPA itu kepanjangannya adalah Mega Proyek Akhirat. Wih, toh. Mega Nah, proyek. terus yang kedua Ada ibadahnya juga ya. Tema training itu adalah kemarin coba apa sih? Temanya lupa Pak Kiai Pak Buan. Revisi tujuan hidup. Oh, Revisi tujuan hidup. Jadi revisi tujuan hidup. Revisi tujuan Ya. hidup. Kenapa saya pakai tema itu revisi tujuan hidup? luar biasa. Karena rata-rata orang yang training adalah orang yang sudah setengah hidup. Ya. Artinya dia mungkin sudah Mati berarti. Setengah ini. kan gini. Karena ukuran Om Riki kan sudah
umurnya misalnya 63 atau 60 tahun. Iya. Ya, kan sekarang umur 30-an setengah itu. Setengah, Hidup. Iya. Masih ada setengahnya lagi Masih ada kehidupan. setengah lagi. Baru setengah hidup. Udah Nah, bicara Kapan revisinya gitu? Iya. Mulai sekarang Nah, loh, Bang. kadang-kadad Revisinya. umur dari akil balik itu anggap umur 15 tahun untuk laki-laki sampai 30-45 tahun. Ini kadang-kadang itu ngaco. Ya. Mengisi kehidupannya itu Ya. ngaco. Wah, berantakan, yang inilah yang wah pacaran nggak kelar-kelar, terus janjian mulu, terus banyak yang didolimin kan itu. Terus Itu paruh pertama tuh ya. iya, itu umur Paruh dari pertama, ini, 1 berarti sampai 30. sampai Iya. akhirnya saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, terhadap beliau, maka kemudian ditegur. Contohnya ini ya. Kan yang nggak usah jauh-jauh. Iya, benar-benar. Nggak usah ngambil contoh. Salah jadi host berarti. makanya begini Salah lo jadi host. Nah, akhirnya apa? Mulailah kemudian terjadi masalah. Ya. Terjadi masalah. Dia nggak ngerti masalah itu diakibatkan oleh dirinya atau diakibatkan oleh orang lain. Ya. Kebanyakan orang itu menganggap bahwa masalah itu diakibatkan orang lain. Ya. Selalu menyalahkan. Ya. Wah, ini gara-gara ini nih. Saya usaha ini gara-gara teman Iya, saya nih. iya. Nah, gara-gara ini mereka jadi begini-begini, saya akhirnya jadi rugi dulu gini. Tanpa sadar. Padahal di dalam Al-Quran Allah sudah sampaikan ma asobaka min hasanatin faminallah. Apa-apa yang terjadi sebuah kebaikan terhadap dirimu itu sebenarnya datangnya dari Allah. Wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Dan kalau terjadi sebuah keburukan, bencana, masalah, itu sebenarnya diakibatkan dari diri kamu sendiri. Iya. Kenapa orang lain? Maka kan kebanyakan kita nggak sadar kalau nunjuk kesalahan orang lain kan begini kan? Ya. Gini. Padahal Yang Nah, sisanya yang kita satu ya. salahnya, empatnya kan ke sini. Kita ya. salah semua salahnya Bang. Ini. Nggak ada. Salah Bang Riki. Lo nggak ada. Mesti ini. Nah, tanpa sadar, maka di pola-pola yang saya kembangkan itu jangan pernah menyalahkan siapa dan siapa. Itu yang dilatih. Introspeksi diri sendiri. Jadi 3 bulan introspeksi Iya, terus. Nah, Oke. ketika introspeksi diri, dia tahu, oh iya ya saya banyak salah ini misalnya. Yeah. Ketika sudah merasa mengakui banyak kesalahannya, Allah cuma merintahkan, ketika kamu datang kepadaku dengan membawa segala macam dosa yang besar gunung dan seluas lautan. Kalau kamu mengakui kesalahan itu dan kamu bertobat, saya hapus dan saya ganti dengan sebuah Jadi kebaikan. berarti. Ya. Gitu. Ada kejadian ke kita gitu ya. Gitu. Biasa ya, Nah, luar biasa di ya. situ pola Luar biasa, itu luar dikemas biasa. dengan pola training revisi tujuan Tujuan hidup. hidup. Kenapa direvisi? Karena sudah pernah hidup selama 30-40 Ya, tahun. paruh pertama. Iya kan? 30, Kan 40. banyak yang salah direvisi. Kalau ibarat baju ditambal sulam. Ya. Nah, saat tugas saya training itu hanya menambal sulam, Ya. bukan mewarnai yang baru, Ya. menambal sulam aja. Nah, materinya itu yang menarik pertama ada hakikat hidup. Ini akan mengupas tentang hidup semasa dia sudah hidup 40 tahun hidupnya kayak Ya. apa, gitu kan, dikupas. Kemudian ada hakikat diri, mulai dia merasa bahwa diri kita nggak punya kemampuan apa-apa. Allah kuasa, Iya, itu. makhluk tak kuasa. Jadi mulai Kok nggak bisa mengandalkan sih? Allah. Nggak bisa saya gitu. Selama ini ya Salah mulai ya. mengandalkan Allah, jangan mengandalkan diri. Makanya kalau mengandalkan diri kita itu nggak mampu, andalkan Allah. Akhirnya segala sesuatu sandarannya Allah. Itu materi yang kedua. Materi ketiga, karena kita sudah direvisi, pernah ada salah, bahkan sering salah, Selalu salah mungkin. selalu salah. Ya pernah salah, sering salah, selalu salah. Iya. Nah, sehingga ini yang terjadi masalah dalam kehidupan. Maka harus dibongkar. Caranya adalah dengan PHK. PHK Bang, penyebab hancurnya kehidupan. Jadi kita cari penyebabnya. Dibongkar. Dibongkar. Dibongkar itu. Dibongkar di penyebab. Apa sih? Apa penyebabnya? Penyebabnya. Nah, kita cari penyebabnya lewat materi-materi yang ada di Quran. Semua ada dijawab, ada ayatnya ini. Bongkar, ketemu nih. Ketemu, oh salahnya di sini, di sini. Setelah ada PHK, kan manusia hidup nggak lepas dari pengen rezeki. Ya. Nah, saya ajarkan lagi namanya hakikat rezeki. Oh. Nah, tadi yang materi salah satu saya itu apa? Dalam satu pintu kalau Ya, nggak ada dua warna, ngejar. kenapa? Karena dia sudah tahu tentang hakikat rezeki. Ya. Dia nggak bakalan merasa Buka-buka deh. Iya, Ya. silakan. Rezeki Jadi, kita. kalau toh di sini ada dua pintu travel yang sama, 10 juga nggak apa-apa gitu ya. malah Bikin yang 10 di sini kalau Bikin mau. 10. Bikin 10 Ya, kalau mau. satu itu. Nah,
Ditambah lagi materi ini didukung. 1 bulan yang lalu saya ikut seminar training tentang pengusaha laundry. Pengusaha laundry. Saya belajar pengusaha laundry. Nah, kenapa laundry? Laundry itu sama dengan travel. Sepanjang manusia hidup, maka orang tidak akan pernah kalau nggak nyuci baju, kecuali di hutan dia nggak perlu pakai baju. Mau nggak mau laundry akan jalan terus seperti travel. Kebutuhan selalu ada. Kebutuhan saya. Nah itu travel sama laundry itu hampir sama kebutuhan manusia. Nah terus yang kedua, bagaimana cara kita pasar laundry? Nggak usah, daripada buka pasar baru, mendingan pasar sudah ada. Itu yang kita ikut numpang. Caranya kalau di sini ada pengusaha laundry, kita nempel di sebelahnya buka laundry. Itu lah, itu nggak ada saingan. Nggak bakalan kesaing. Malah Kenapa? semua akan ke sana. Kenapa? Mereka nggak bakalan bisa nampung kalau semua orang nyuci. Ya. Sehingga apa? Ada yang harusnya 1 hari jadi 3 hari, seminggu. Nah, orang makan orang kecewa. Dengan adanya kita ada di sebelah, nggak pakai iklan kita, udah tahu. Ke sebelah Di aja sono lah. tuh ada 2 laundry. Sebelah aja. Jadi kalau sini penuh, kesini aja. Dapat rezeki. Nah, sebenarnya bukan itu, tapi sebenarnya Allah sudah atur rezekinya. Hari kamu kesini ya, kamu kesini ya, ke sini. Jadi jangan nutup-nutupin rezeki orang. Apalagi menghambat ya. Jangan Saya nggak pernah nutup-nutupin menghambat. rezeki. Makanya kalau ada marketing di tempat saya bilang ini, tugas kamu datang ke tempat orang adalah dakwah, menyampaikan bahwa umroh itu adalah ibadah. Selanjutnya kalau dia nggak ikut ke Mizani atau nggak ikut ke kita, kamu sudah dapat 1 pahala. Tapi kalau dia ikut ke Mizani dapat 2 bonus atau fee. Tapi ingat bahwa kalau niat kamu ke sana syiar dakwah, maka kamu selalu dapat. Dan kalau yang bonus dari Allah itu yang paling besar, ya, pahala itu, dapat pahala itu. Itu nanti akan dikalikan 10 oleh Allah di tempat yang berbeda kalau kita ikhlas. Contoh, saya pernah datang ini, saya coba ini ilmu ini, saya datang ini, saya siar, saya urus cerita ini. Dengar 1 minggu berikutnya ya, Ustaz, itu yang kemarin ini Ustaz, dia udah berangkat. Kemana? Alhamdulillah, dia udah berangkat. Alhamdulillah, berkat saya menyampaikan, akhirnya dia sadar bahwa umroh itu penting. Meskipun nggak ke saya. Iya. Nggak ke saya, emang nggak. Saya nggak kecewa, nggak ikhlas. Ternyata nggak lama ada yang telepon. Assalamualaikum Ustaz, bulan depan ada pemberangkatan. Ada. Saya setor 10. Diganti 10 saya. Tanpa harus capek, tanpa harus ini, orangnya telepon doang. Ya nggak tahu itu dari mana. Kalau itu. Jadi sebenarnya kalau bicara rezeki itu. Nah, sehingga ketika kita bekerja itu jangan pernah berharap bahwa yang kita dapatkan rezeki dari kerjaan kita. Iya kan? Kenapa? Karena Allah bisa memberikan rezeki yang kita lakukan di sana, Allah kasih rezeki lewat sini. Iya kan? Tidak selamanya Om Riki itu Allah akan takdirkan bisa punya mobil Alphard. Itu dari konsultasi ngurusin izin. Legalitas. Iya, legalitas. Kayaknya nggak mungkin, tapi kayaknya harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Ternyata Allah tadi kan. Oh ternyata. Bukan dari itu. Meskipun yang bikin capek pusing jabar itu, ternyata dia bisa beli mobil dari jamaah haji. Iya, dapat 2 bus. Amin ya Allah. Amin. Amin. Tapi harus dianiaya dulu, Pak. Kayaknya itu yang bahaya tuh. Kayak itu yang susah, yang susah diterima. Oke. Berarti Susah diterima itu guys. Ya, itu baru kisi-kisi itu ya. Tapi ada syaratnya. Jangan dibawa Doa teraniaya ada syaratnya. Ketika kita teraniaya, jangan ngeluh. Oh jangan ngeluh. Jangan kemudian sialan nih gue di kadalin di ini. Ya, itu udah gugur doanya. Terima aja. Iya. Terima, ikhlas, nggak usah protes, nggak usah dipikirin. Kenapa? Urusan dia dosanya sama Allah. Ada yang handle ya. Karena handle. Tapi kita alhamdulillah ya Allah. Namanya tim handling. Akhirnya apa? Disitulah kemudian doanya terlapor. Siap. Jadi sejarahnya seperti itu, sehingga saya bikin materi training itu sebenarnya bukan hanya untuk orang mau berangkat umroh sekarang. Jadi banyak di Makassar itu orang-orang yang justru yang
yang punya usaha kolak segala macam ikut training, ya akhirnya mulai bangkit lagi. Ya, bisa. Seperti trainingnya bagus kita ya. bisa buat ya, Seperti trainingnya bagus ya Pak Mukti. Tapi terakhir belum tahu. Apa terakhir? Materinya kan 5. Oh, iya. Itu yang dikejar. Ada kurang satu lagi. Materinya. Next aja gimana Pak? Oke, satu lagi. Materi terakhirnya itu. Ya. Ini yang menjadi orang itu mengejar apa? Apa? Percepatan rezeki dalam 40 hari. Oh, itu 40 hari. Itu next lagi. Enggak usah lama. Nggak usah lama, 40 hari. Kayaknya next lagi kayaknya. Tapi ya harus daftar dulu Nah, daftar dulu. dari umroh. Ya, Nah, untuk bisa dapatkan itu, maka tunggulah nanti kita akan buat training. training. Ya, training MPA. itu full 1 hari dari jam 8 sampai jam 7. Nah, di tempat yang nyaman, Kondusif lah. ada makan, Ada makan, ada kasih snack kopi, 2 kali. snack gitu. siap. Itu Bisa Nanti dapat bisa dihubungi lah Pak Kiai ya. gitu. Nanti Mungkin di bawah ini ya, di bawah ini ya. enggak di ya. Ke kolom komentar tulis nanti tak kirim nomornya ke Pak Kiai. Nah, itulah rahasianya ketika kita menyelenggarakan travel, kita nggak pernah pusing kalau travel jalan atau enggak. Ya. Kemarin 2 Karena- tahun travel nggak jalan. Orang lain kolak, orang lain stres, ada ini. Enggak, saya mah biasa aja. Saya ngerti, ya Allah makasih. Kalau begini saya bisa istirahat. Iya. Kan nggak ngurus jamaah saya. Iya. Tapi rezeki tetap Allah kasih. Iya. Bahkan rezekinya saya nggak keluar dari rumah. Saya dengan nggak ada travel, saya bisa konsentrasi ngurus anak-anak kan. Akhirnya saya buka rumah tafid, rumah saya buka karena nggak boleh keluar kan. Ya udah saya undang ada orang masuk ke dalam kan gitu. Saya bikin rumah tafid, bahkan gara-gara rumah tafid corona itu sekarang jadi berkembang gitu. Makanya berkembang orang paling dari kebutuhan. Nah di situ letaknya. Jadi setiap kejadian pasti ada hikmah. Betul. Nah, Gimana? dilanjutin lagi. Saya beri kesimpulan ya Pak Kiai. Oke. Jadi Siasat. sesi kesimpulan. Jadi 15 menit terakhir itu kita dikasih tahu tuh kisi-kisinya untuk persiapan grup kita gitu ya Pak Kiai. Biasa ya. Dan itu butuh 40 hari loh. Butuh 40 hari untuk mengikuti apa ilmu hikmahnya. Dan itu harus menghubungi kita, nanti silakan bertemu langsung dengan Pak Kiai Ali. Demikian nanti kita akan lanjutin lagi, mendalami lagi materi apa sebagai narasumber Pak Kiai Ali Mabuan dengan host yang agak kaget-kagetan. Kita jumpa lagi. Kaget-kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gotong royong. Salam baik dulu. Terima kasih. Terima kasih. Wah.